Hai, apalah kabar adik-adik siswa cerdas, hebat, dan pintar? Kali ini kita akan membahas tentang tema 4, sehat itu penting dengan subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Namun sebelum melanjutkan video ini, dimohon kepada adik-adik dapat mensubscribe channel ini. Terima kasih adik-adik. Nah, pada pembelajaran 1, subtema 3, kelas 5 dengan tema 4, pada pembelajaran 1 muatan IPA itu berbicara tentang cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner dapat dicegah loh dengan olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur, mayur, dan buah-buahan. Nah, adik-adik, salah satu penyakit eh, dari gangguan kesehatan jantung juga adalah varises ternyata. Nah, varises dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Jadi adik-adik setelah berolahraga jangan terlebih dahulu istirahat, tetapi harus melakukan pendinginan. Kemudian adik-adik, pada pembelajaran 1 dengan muatan bahasa Indonesia, kita mengidentifikasi ciri dan jenis pantun. Nah, coba adik-adik amati pantun berikut. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari. Janganlah lupa berolahraga. Nah, apa ciri-ciri pantun tersebut? Adik-adik bisa melihat? Nah, ciri-ciri pantun tersebut ternyata dia memiliki rima. Rimanya di sini, baris pertama ada gigi, baris ketiga ada hari, itu adalah rima A. Kemudian Olga sama dengan berolahraga, berarti itu rima B. Kenapa? Karena berbeda dengan gigi. Maka yang pertama itu disebut A, yang kedua disebut B. Nah, menurut adik-adik apa kira-kira jenis pantun tersebut? Coba adik-adik pikirkan. Nah, eh, pada pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia kita membuat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Perhatikan hal-hal berikut ketika kita membuat pantun. Yang pertama, tema pantun yang akan kita buat. Jadi kita harus tentukan dulu temanya, kita ingin berpantun tentang apa. Apakah tentang temanya pernikahan, apakah temanya tentang masyarakat, atau hal-hal yang lain yang kira-kira adik inginkan. Yang kedua adalah jenis pantun yang akan dibuat. Nah, jenis pantun apakah berdasarkan usia dibedakan menjadi pantun anak-anak, atau kita ingin membuat pantun orang muda atau orang tua. Kemudian sajak pada bagian sampiran dan isi pantun. Nah, jadi kita harus perhatikan sampiran dan isi pantun. Sampiran 2 baris, kemudian isi pantun 2 baris. Perhatikan contoh pantun anak-anak berikut ini, ya adik-adik. Pergi berenang siang-siang. Kolamnya ada di dekat taman. Hatiku senang juga riang mendapatkan hadiah dari teman. Pakai gelang di tengah kanan, pakai gelang di tangan kanan. Gelang terbuat dari tali. Ayah pulang bawa mainan. Aku sungguh senang sekali. Cakep. Nah, ceritakan ciri-ciri pantun tersebut. Coba adik berpikir, kira-kira adik apa ciri-ciri pantun berdasarkan hal-hal yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, ayo buatlah pantun sesuai dengan aktivitas berikut. Nah, adik-adik, kira-kira apakah adik-adik bisa membuat pantun dari aktivitas gambar yang ada di sini? Nah, ini tinggal adik-adik berkreasi ya. Nah, kemudian pada pembahasan pembelajaran 2, kitab muatan SPDB, kita akan berbicara tentang gambar cerita. Apa itu gambar cerita?
Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulis. Jadi, fungsi gambar cerita yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Nah, langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Yang kedua, membuat sketsa. Kemudian yang ketiga adalah mewarnai. Jadi kita ingin ide gagasan ceritanya apa? Misalkan ceritanya tentang kehidupan bunga, maka kita itu gagasannya, maka kita buat sketsa dulu dengan pensil, lalu kita warnai. Kemudian adik-adik, pada muatan IPA, kita akan berbicara tentang cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Yang pertama, anemia. Bagaimana cara mencegah penyakit anemia? Caranya adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Kemudian yang kedua, leukemia. Bagaimana cara mencegah leukemia? Cara mencegahnya adalah menerapkan pola hidup sehat. Kemudian demam berdarah, cara mencegahnya adalah menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Kemudian thalassemia itu adalah gangguan ini tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit turunan. Kemudian hemofilia, gangguan ini tidak dapat diobati akan tetapi dapat dicegah. Caranya menghindari terjadinya perdarahan agar darah tidak terus mengalir. Jadi hemofilia jangan sampai terlalu banyak pendarahan sehingga darahnya terus mengalir. Nah, adik-adik, kegiatan membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti dikenal dengan kegiatan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air. Maka dari itu adik-adik jangan anggap sepele ya sampah-sampah yang beredar, karena sampah-sampah yang berkeliaran di halaman sekolah, di halaman rumah kita, ini akan menjadi tempat atau sarang nyamuk Aedes aegypti sehingga menyebabkan demam berdarah. Nah, adik-adik, pada pembelajaran 3 bahasa Indonesia kita membuat pantun nasihat. Ketika akan membuat pantun nasihat, tentukan dulu amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Ingat, jangan lupa perhatikan hal-hal penting sebelum kamu membuat pantun yang sudah kita bahas tadi. Ayo buatlah pantun nasihat sesuai dengan kejadian dalam gambar ini. Nah, kira-kira adik-adik bisa tidak adik-adik menasihati yang ada pada gambar ini? Nah, ini tinggal adik-adik berpikir bagaimana cara membuat pantun nasihat ya adik-adik. Kemudian yang berikutnya pada pembelajaran 3 kita akan berbicara tentang manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Ternyata adik-adik, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara bersama. Gotong royong ini sangat penting loh di dalam kehidupan masyarakat. Selain memang dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan, gotong royong menumbuhkan sikap silaturahmi dengan sesama tetangga, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik dan kita merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan, bukan hanya tanggung jawab seseorang. Nah, manfaat gotong royong adik-adik membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. Menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Nah, adik-adik, pada pembelajaran 3 muatan IPS kita berbicara tentang interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Transaksi jual beli dengan pedagang buah merupakan contoh interaksi dalam bidang ekonomi ya, adik-adik. Selain transaksi kebutuhan barang, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk interaksi ekonomi. Adik-adik bisa membedakan
ada barang, dan ada jasa. Jasa ini adalah pelayanan. Profesi yang bekerja sebagai di bidang jasa adalah dokter, tukang pijit, guru. Nah, ini ketika terjadi transaksi jasa juga termasuk interaksi ekonomi. Pasar salah satu tempat terjadinya interaksi di bidang ekonomi. Nah, adik-adik pada pembelajaran 4 muatan bahasa Indonesia, adik-adik menjelaskan tradisi berpantun. Nah, tradisi berpantun biasanya dipentaskan pada upacara adat pernikahan. Tradisi berbalas pantun masyarakat Betawi di acara pernikahan dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Jadi ada istilahnya palang pintu. Artinya di situ pihak mempelai laki-laki dan pihak perempuan melakukan tradisi balas pantun. Tradisi berpantun dalam upacara pernikahan menggunakan yang pada gambar ini adalah menggunakan adat Betawi. Nah, ayo adik-adik tulislah sebuah pantun dalam tradisi di Indonesia, lalu tentukan jenisnya. Ini adik-adik harus berkarya membuat sebuah pantun. Nah, adik-adik, berikutnya muatan IPS, kita bicara tentang interaksi sosial dalam berbagai bidang. Interaksi tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor sebagai berikut. Interaksi dalam bidang sosial budaya. Ini kita berbicara budaya. Kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Kemudian interaksi dalam bidang pendidikan, yaitu proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Ini adalah faktor-faktornya. Kemudian interaksi dalam bidang ekonomi, masyarakat dapat melakukan dengan transaksi jual beli. Pada muatan PPKN, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Setiap warga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda. Misalnya sebagai berikut. Mengemukakan pendapat adalah contoh hak, ya adik-adik. Kerja bakti bersama-sama adalah kewajiban. Membuang sampah ke tempat sampah adalah contoh tanggung jawab kita. Ini perbedaan antara kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian pada pembelajaran 5, muatan SPDP, kita merancang gambar cerita. Sebelum membuat gambar, kita harus terlebih dahulu menentukan tema. Jika tema sudah ditentukan, kita dapat dengan mudah menentukan alur cerita. Agar dapat melakukannya, coba ingat kembali langkah-langkah membuat gambar cerita yang pernah dibahas sebelumnya. Perhatikan contoh berikut ini. Ini temanya adalah akibat tidak berhati-hati saat bersepeda. Tokoh dalam cerita, Tony memiliki sifat kurang hati-hati dan Dedi memiliki sifat penolong. Nah, alur ceritanya Tony tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda. Sepeda Benny menabrak batu yang ada di jalan. Benny terjatuh dari sepeda. Dedi yang ada di dekat Benny segera menolong Benny. Keempat, gambar yang sesuai dengan cerita tersebut dapat dilihat pada gambar ini. Jadi ini merupakan gambar cerita yang dibuat. Gambar ini mengandung sebuah makna dengan tema akibat tidak berhati-hati bersepeda. Alurnya, tokohnya dalam cerita ada Tony yang sifatnya kurang hati-hati dan Dedi memiliki sifat penolong. Nah, adik-adik boleh membuatnya saat ini juga atau di lain waktu, gambar cerita sesuai dengan tema dan gagasan yang adik-adik pilih. Pada pembelajaran 5, muatan IPA, kita membahas tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beristirahat yang cukup. Berikutnya adalah memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, berolahraga secara teratur ya adik-adik.
Kemudian pada pembelajaran 5, muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi isi, makna, dan amanat pantun. Perhatikan contoh pantun berikut. Ranting pohon mudah patah, cakep. Saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tak boleh dibantah. Itulah tanda anak berbakti. Berdasarkan isinya, pantun di atas termasuk pantun nasihat. Apa amanatnya? Amanatnya adalah seseorang anak, kita harus berbakti kepada orang tua dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan atau nasihat orang tua. Pembelajaran 6 adik-adik pada subtema ini akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Membuang sampah di tempat Membuang sampah di tempat sampah merupakan contoh penerapan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Akibat sampah yang berserakan membuat lingkungan kotor dan dapat menyebabkan banjir. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit akibat jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, adik-adik, pada pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia, membaca dan menjelaskan amanat pantun. Pesan di dalam pantun terdapat dalam isi pantun itu sendiri, yaitu baris ketiga dan baris keempat. Adapun langkah-langkah menentukan pesan atau amanat pantun, yang pertama adik-adik harus membaca isi pantun, yaitu baris ketiga dan baris keempat. Memahami isi pantun, kemudian yang ketiga menentukan pesan sesuai dengan isi pantun dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian muatan SPDP, membuat gambar cerita. Sebelumnya, kamu sudah mempelajari tahapan membuat gambar cerita. Sekarang kamu akan membuat gambar cerita sendiri. Kamu dapat membuat cerita tentang kegiatan sehari-hari atau pengalaman yang menarik. Adik-adik, ada perbedaan gambar cerita dengan cerita bergambar. Nah, gambar cerita ini adalah sebuah gambar mampu menceritakan sebuah peristiwa. Seperti tadi yang sudah kita lihat, sepeda terjatuh lalu ada temannya yang menolong. Jadi ketika diceritakan bisa memotret sebuah peristiwa yang luas ya adik-adik. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Semoga materi pada subtema 3 ini bermanfaat untuk adik-adik.